Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Keserempet kisah seram Wattpad. Cici kembali lagi untuk menceritakan kisah yang ditulis oleh para penulis pada Wattpad. Untuk kesempatan kali ini, Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Kazwon Tijar dengan judul Sekolah Berhantu based on true story. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Budina kenapa? Budina pingsan. Pendarahan. Sambung seorang lagi yang baru keluar dari toilet. Budina pendarahan. Semakin kaget aku mendengarnya. Pingsan dan pendarahan. Berarti Marini benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Suasana sekolah mendadak menjadi heboh. Jam pelajaran berikutnya yang semestinya berjalan dengan tenang malah menjadi tertunda dikarenakan banyak siswa yang memaksa untuk melihat kejadian tersebut dari dekat. Pihak guru pun mau tak mau melarang dan memulakan kami ke kelas kami masing-masing. Petugas klinik dan P3K sekolah yang didatangkan dari ruangannya segera bergegas ke dalam kamar mandi. Namun pada saat suatu sedang heboh, aku menyempatkan diri lari masuk ke dalam toilet dan melihat keadaan di sana. Terlihat olehku Budina terbujur lemas di kamar mandi. Kesadarannya hilang dengan punggung bersandar di dinding dan kedua kaki yang terbujur lurus. Darah menggenang dari dalam rok yang dikenakannya. Masih segar. Melihat lebih jauh, aku tersentak saat melihat sesosok wanita berpakaian serba putih dengan wajah tertutup oleh rambut panjangnya sedang berjongkok di samping Budina yang sudah tak sadar itu. Sepertinya dia Marini. Tak ada yang bisa melihatnya di sana. Jadi dengan leluasa dia menggerakkan tangannya seperti menyendok darah yang mengalir dan terkadang membungkuk, menjilati darah menggenang itu. Sepertinya dia tak memperdulikan manusia-manusia yang berada di sekitarnya. Apa yang kamu lakukan pada Budina? Marini menengokkan kepalanya. Terlihat wajahnya yang pucat seram dengan darah yang masih menetes di sekitar mulutnya. Terdengar dia menggeram dan matanya yang merah memelototiku. Aku tak sempat mendapat jawaban darinya. Petugas klinik telah datang. Budina dibawa keluar oleh 2 orang lelaki. Sementara seorang guru wanita lain masuk ke dalam kamar mandi dan meminta semua, khususnya murid yang berada di dalam toilet tersebut, agar masuk ke dalam kelas kembali. Terlihat guruku itu bergidik
dan memegang tengkuknya dengan tangannya. Kenapa tiba-tiba aku merasa merinding ya? Terdengarnya bergumam pelan, tepat ketika aku berjalan di depannya. Aku menengok sesaat. Kulihat Marini yang masih berjongkok di tempat tadi, menyeringai, memperlihatkan giginya yang merah karena darah. Tak lama kemudian, terdengar suara tertawa mengikik yang memekakkan telingaku. Suara tertawanya yang memenuhi ruangan kamar mandi itu. Suara yang hanya terdengar olehku. Ih, terdengar guruku kembali bergumam dan buru-buru melangkah keluar toilet. Ketika kamar mandi itu telah kosong, suara tertawa Marini masih memenuhi tempat tersebut. Entah kapan suara tersebut berhenti. Yang ku tahu pasti, 2 petugas pembersih sekolah masuk ke dalam toilet tersebut dan membersihkan genangan darah di lantai. Tak lama setelah kami semua pergi dari sana, aku berjalan kembali ke ruangan kelasku bersama dengan teman-teman lainnya. Tak ada yang dapat kulakukan untuk menolong Budina. Takkan ada yang bisa mempercayaiku. Aku tak bisa berbuat banyak karena tak ada yang mempercayaiku. Terlebih, aku adalah anak baru di sekolah ini. Sudah kuduga, pasti kamu akan gagal. Bolu, aku tak bisa apa-apa. Tak ada yang percaya padaku. Aku bingung harus bagaimana. Dengan sebuah kepulan asap, muncullah sesosok anak berbadan kecil hitam dan berkepala botak di hadapanku. Wajahnya menyeringai seperti biasanya. Untuk apa aku bisa melihat semua ini kalau pada kenyataannya aku tak bisa berbuat apa-apa? Tentu bisa. Kamu kan sudah tahu kelemahan Marini kan? Untuk apa? Percuma saja. Aku tak bisa apa-apa. Aku tahu caranya. Tapi apa? Pulang sekolah nanti, kamu ke perpustakaan. Pinjam buku tahunan di sana. Pelajari data Marini. Tidak seperti biasanya. Nada suaranya kali ini terdengar serius. Lalu, kamu akan tahu jawabannya setelah kamu membacanya. Gitu ya? Apa dengan begitu, aku bisa menolong Budina? Gurumu sekarang dibawa ke rumah sakit. Pendarahannya cukup parah. Bila tidak ditolong secepatnya. Bolu terdiam lagi. Kenapa? Jangan setengah-setengah kalau berbicara. Gurumu akan lewat. Hah? Sadis sekali. Tiba-tiba, sesosok tubuh hitam muncul di depanku. Kemunculannya yang sangat tiba-tiba membuatku nyaris terlompat dari tempat dudukku. Numpang tanya. Sosok itu mendekatiku dan menatapku. Seperti badannya, wajahnya sangat hitam. Hanya matanya yang merah dan bola matanya yang merah tampak bergerak-gerak. Kamu bisa melihatku ya?
Kenapa? Aku berbalik tanya. Bisa tolong pasangkan tanganku? Tiba-tiba, sosok berbadan hitam itu berbalik arah dan mengangkat lengan kanannya yang dari tadi tak diperlihatkan. Lengannya buntung sebatas siku dan darah menetes-netes di sikunya. Dengan tiba-tiba lagi, di tangan kirinya yang tadinya kosong, kini mendadak telah tergenggam sebuah lengan dari siku ke bawah dan juga berdarah serta hancur dengan daging dan urat yang menjela-jela. Sementara jari-jarinya tampak bergerak-gerak. Lengan buntung yang dipegangnya diserahkan kepadaku. Aku terperanjat bukan kepalang melihat penampakan yang sangat mendadak itu. Aku berusaha keras untuk tidak menjerit melihat itu semua. Aku tak mau ketinggalan pelajaran lagi. Terlebih, aku tak mau dicap tidak waras. Pasangkan tanganku. Tangannya menyerahkan potongan lengan buntung itu padaku. Jari-jarinya bergerak-gerak. Darah segar menetes ke atas mejaku. Pergi, aku mau belajar. Jangan ganggu aku, teriakku dalam hati. Pasangkan tanganku. Nadanya kini lebih menekan. Matanya memelototiku. Aku menengok mencari Bolu. Entah kenapa, aku jadi ingin meminta tolong kepadanya. Tapi sekali lagi, di saat-saat genting seperti itu, anak botak itu menghilang entah kemana. Cepat, pasangkan tanganku. Suara sosok itu terdengar sangat dingin. Mendadak, bulu kuduku menjadi merinding. Hal yang tak pernah lagi kurasakan sejak aku sudah terbiasa dengan penglihatanku. Aku tidak mau. Jangan ganggu aku. Aku mau belajar. Pergi. Sosok bertubuh hitam itu menggeram kesal. Sepertinya marah. Matanya menjadi merah, seperti bara api. Rambutnya yang tadinya gondrong tak beraturan, kini telah berdiri, seperti duri landak. Gigi taringnya mendadak keluar dari dalam mulutnya. Awas kau. Jangan. Keringat dingin telah mengucur membasahi wajah dan leherku saat itu. Mendadak, sosok bertubuh hitam itu melemparkan potongan lengan buntung yang dipegangnya tepat ke arah wajahku. Lengan buntung itu seperti terbang dengan kelima jari yang bergerak-gerak tepat di depan mataku. Gerakannya seperti ingin mencakar. Darah menetes tiada henti ketika lengan tersebut terbang. Menghindar. Aku harus menghindar. Menghindari lengan terbang itu. Tapi lengan itu terbang dengan cepat. Bahkan sangat cepat. Tertuju ke arahku. Kini di depan mataku yang terbelalak tak berkedip menatap kejadian itu. Jari telunjuk dan tengahnya menusuk tepat, seperti ingin mencongkel kedua biji mataku. Aku harus menghindar. Tidak bisa. Jaraknya sudah sangat dekat.
Terlalu dekat. Tidak, jangan. Aku berteriak sekencangnya saat lengan terbang itu menyerangku. Ku coba untuk tidak menutup mata untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada diriku. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, aku sudah siap. Aku sudah siap dengan apapun yang akan terjadi padaku saat itu. Namun, lengan terbang itu hanya melintas masuk dan menghilang tak bersisa, bagaikan diserap ke dalam wajahku. Ketika aku memandang ke depan, sosok bertubuh hitam itu juga telah menghilang. Tak ada lagi di sana. Kosong. Seperti tak pernah terjadi apapun. Adam, kamu baik-baik saja? Sebuah tepukan ringan di pundakku membuatku menengok. Saat itu, aku masih berada di dalam kelas. Semua temanku memandangku dengan berbagai wajah yang bingung, heran, dan ingin tertawa. Kamu baik-baik saja, Adam? Kamu kenapa? Guruku menatapku dan bertanya dengan lembut kepadaku. Namanya Pak Budi. Maaf Pak, tadi aku terdiam. Aku tak boleh melanjutkan dan membiarkan orang lain mengetahui kalau aku bisa melihat makhluk halus. Tidak apa-apa Pak. Jantungku masih berdegup kencang. Kupandangi teman-temanku satu persatu. Semuanya memandangku tak berkedip. Coba, kamu ikut saya sebentar. Saya ingin bertanya. Jawab yang jujur ya. Kamu bisa melihat alam gaib ya? Terbelalak. Aku mendengar pertanyaan Pak Budi. Kenapa beliau bisa tahu? Tahu dari mana? Hatiku bertanya bingung. Tolong jawab yang jujur, kata Pak Budi sambil memegang kedua pundakku. Posisi badannya saat itu agak membungkuk dan wajah menatap lurus kepadaku. Bapak tahu dari mana? Saya bisa mengetahui dari sikap dan tingkah lakumu. Maksud Bapak? Nanti saja saya jelaskan. Sekarang kamu masuk lagi ke dalam dan bersikap biasa saja. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi. Istirahat nanti. Ketemu saya di ruang guru. Mengerti? Iya Pak, saya mengerti. Jawabku sambil berbalik dan membuka pintu kelas. Semua mata teman-temanku memandangku ketika aku berjalan masuk ke dalam kelas dan duduk kembali di bangkuku yang berada di barisan paling depan. Tak lama kemudian, Pak Budi menyusulku masuk. Pelajaran dilanjutkan. Seperti tak ada kejadian apa-apa. Saat aku baru duduk, kurasakan sebuah tepukan di punggungku. Menengok ke belakang. Kulihat seorang gadis tersenyum memandangku. Ada apa tadi? Tidak apa-apa. Suara jeritamu aneh. Seperti suara ketakutan melihat hantu. Ketakutan akan hantu. Benarkah demikian? Kamu pasti salah dengar.
Jawabku mengalihkan pembicaraan. Payah. Terdengar temanku kembali berkata. Setelah itu, tak ada lagi perkataan yang keluar dari mulutnya. Aku tak memperhatikannya lagi. Sudah cukup kejadian yang kualami hari ini. Saat kulihat jam di dinding kelas, hari itu baru sekitar jam 9 pagi. Namun sudah banyak kejadian yang kualami. Sebuah hari yang sepertinya masih akan banyak yang terjadi di sekolah baruku ini. Selang beberapa saat lamanya, aku tak mendapatkan gangguan. Semua berjalan seperti normal. Paling tidak, aku bisa berkonsentrasi pada beberapa mata pelajaran yang berlangsung hingga bel berdentang saat istirahat. Sementara Bolu entah berada di mana, sama sekali tak menampakkan dirinya, termasuk saat istirahat berlangsung. Sandi dan Edo sempat mendekatiku, mengajakku ke kantin lagi waktu istirahat. Namun aku meminta waktu untuk pergi ke ruang guru menemui Pak Budi, seperti yang dimintanya kepadaku. Saat aku masuk ke ruang guru, aku disambut hawa sejuk yang berasal dari AC. Tampak sebagian besar guru sedang beristirahat di bangku masing-masing. Kebanyakan dari mereka sepertinya sedang berbicara tentang insiden yang menimpa Budina pagi itu. Dan ada juga beberapa guru yang sedang serius dengan ponselnya. Pamanku menengok dan tersenyum ketika aku masuk ke dalam ruang guru. Ada apa, Adam? Tanya paman saat aku masuk ke sana. Tidak ada apa-apa, Om. Aku mencari Pak Budi. Pak Budi sedang tak ada di sini. Ada perlu apa dengannya? Tadi dia memanggilku Om. Dia minta aku ketemu dia saat istirahat. Oh, begitu. Kamu ada berbuat salah mungkin? Tidak, Om. Jawabku lagi. Saat itu, pintu ruang guru membuka dan seorang guru muda masuk ke dalam. Pak Budi. Oh, kamu sudah di sini. Ikut saya. Kita bicara di lab saja ya. Iya, Pak. Kataku, mengikuti Pak Budi yang sudah terlebih dulu keluar dari ruang guru. Hatiku penuh dengan rasa penasaran dan ingin tahu dengan pembicaraan yang dimaksud Pak Budi. Ada apa gerangan? Ruang laboratorium bahasa terletak agak di ujung koridor. Pada saat istirahat, walau berada di ujung koridor, namun masih terdengar suara hiruk pikuk sekitarnya. Ketika kami masuk ke ruang laboratorium bahasa, ujung mataku menangkap sekelebat bayangan yang bergerak cepat dari tengah ruangan ke arah pojok, di balik salah sebuah bangku dan peralatan laboratorium. Sepertinya dia bersembunyi di sana. Namun sesekali dia mengintip dengan menaikkan kepalanya. Hantu pemalu, begitu aku menamainya. Seorang anak lelaki, mungkin kalau masih hidup, dia kelas 6 SD. Duduk. Begini Adam. Namamu Adam kan? Aku mengangguk. Iya, Pak. Menyambung perkataan saya tadi. Apa benar kamu bisa melihat alam gaib? Saat itu, hantu pemalu bergerak keluar. Namun sempat menimbulkan suara sedikit, membuat Pak Budi
menengokkan kepalanya sedikit ke belakang. Melihat itu, hantu pemalu kembali bersembunyi di pojok ruangan. Kamu tak bisa membohongi saya. Pergerakan bola matamu yang tak wajar itulah tandanya kalau kamu bisa melihat alam gaib. Aduh, ketahuan deh. Sepertinya Pak Budi bukan orang sembarangan, kataku dalam hati. Sedari tadi di kelas, saya tahu kalau kamu tidak memperhatikan pelajaran saya. Semula ingin saya tegur, tapi saat saya melihat pergerakan bola matamu, saya pun mengetahui jawabannya. Benar kan yang saya katakan itu? Iya Pak, sudah saya duga. Apa saja yang sudah kamu lihat? Aku pun menceritakan mulai dari Bolu, Marini, beberapa penampakan lainnya yang kulihat dari waktu aku masuk hingga aku diserang makhluk berbadan hitam itu dan ditutup dengan hantu pemalu. Berarti cukup banyak ya yang kamu tahu tentang sekolah ini, kata Pak Budi lagi. Otakku berputar, mencoba mencari pertanyaan yang sekiranya bisa kupakai untuk mencari informasi tentang Marini ataupun hantu lengan buntung di kelas itu. Namun sebelum sempat aku bertanya, Pak Budi telah berbicara terlebih dahulu. Kalau tidak salah, kamu anak yang baru masuk itu ya? Iya Pak. Dengar ya. Mendadak, aku melihat raut wajah Pak Budi yang tadinya santai, kini menjadi serius. Saya minta kamu tidak banyak mencampuri urusan di sekolah ini, khususnya yang berhubungan dengan dunia gaib. Pak Budi melototiku. Mendadak, tenggorokanku terasa kaku dan lidahku terasa keluh. Aku mencoba menelan ludah. Entah kenapa, kalimat yang diucapkan Pak Budi itu bagiku seperti sebuah ancaman. Kenapa Pak? Tunggu kelanjutannya hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.